Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzarriyyatihi. Ila jami'il ulama wal mu'allifin wal musannifin, khususan ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk murid-murid Mbah Umar bin Harun nggih. Wal Kiai Zuhdi As-Sakin bi Pekalongan. Ya, Kiai Zuhdi yang tinggal di Pekalongan ya. Wal Kiai Suyuti Ar-Rembani, Kiai Suyuti Rembang. Mbah Suyuti Pasir Agung ya. Suyuti Ar-Rembani tenggene Tasik Agung mriku wonten naminipun Kiai Suyuti. Kiai Suyuti niku garwane nek mboten salah Lasem. Garwane niku nggih dulure Mbah Bedowi nek mboten salah Lasem ya, berarti putrane Mbah Abdul Aziz Lasem. Wal Kiai Bajuri Ar-Rembani, wal Kiai Hasbullah bin Soleh Langitan ya. Al-Langitani, Langitan. Ya, Soleh itu generasi kedua ya, berarti putrane Mbah Soleh Langitan ya, Mbah Soleh. Niki putrane menawi zahire ya. Wal Kiai Abdurrahim Ad-Dimai, wal Kiai Khalil Az-Zimai Demak, wal Kiai Ma'ruf Sukian Tuban, wal Kiai Abdus Syakur ya, Kiai Abdus Syakur cucu orang yang mewakafkan tanah untuk Pondok Sarang ya, Mbak Abdus Syakur. Kan sing makofna kan Kiai Saman, Mbah Saman. Mbah Saman duwe putra namanipun Kiai Muhsin. Kiai Muhsin niku duwe garwa napa jenenge tenggene Sedan. Kiai Muhsin niku wong Sarang ya, tapi gadah garwa, duwe garwa napa? Wong Sedan, Mbah Muhsin. Mbah Muhsin anake Mbah Saman yang mewakafkan tanah untuk didirikan pondok pesantren. Nah, Mbah Muhsin itu punya anak namanya Mbah Abdus Syakur. Ya, orang-orang alim ini Mbah Abdus Syakur ya, putrane Mbah Muhsin. Tinggalnya di sana di Swedang. Swedang itu Jatirogo. Wal Kiai Abdul Hadi wa ghairuhum lan liyane kabeh minasyuyukh al-ajilla ashabil ma'ahid ad-diniyah al-fudhala, yaitu pira-pira pemangku pira-pira pondok pesantren al-fudhala, al-fudhala ingkang agung-agung. Wafatnya Mbah Umar bin Harun. Tufiya rahimahullahu ta'ala fi sanati alaf wa tis'imi'atin. Beliau wafat tahun berapa? 1700 wa ashrin miladiyah, dan 10 apa nih miladiyah, bangsa miladiyah ini. Tahun 1900 ya, 1910
1910. Ya, berarti sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Masih jauh, muridnya Mbah Muhaimin. 1910. Berarti masih penjajahan masih kuat ya. 1910. Wafatnya itu wafatnya. Al-Muwafiq sanata alaf wa 328 Hijriyah. Yang mencocoki tahun 1328. Berarti yuswane piro? Mbah Umar bin Harun. Beliau lahir tahun 1270 ya. 30 ditambah 28. Dari berapa? 58 ya. Tidak sepuh ya. Berarti beliau memangku pondok secara mandiri, tidak disertai dengan mertuanya, hanya berapa tahun? Kan itu kan 1324 ya. Kemudian 1324 wafat 1328, hanya 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti sejak kepulangan itu sudah jelas sudah memegang pondok ya, tapi masih nadhirnya masih mertuanya, tapi mertuanya mungkin sudah uzur wong sudah 100 usia 130 ya. Beliau pulang dari Mekah itu kan tahun 1310. Pulang dari Mekah 1310. Wafat 1328. Tadi 18 tahun ya. 18 tahun mendidik santri yang 14 tahun bersama mertuanya, tetapi mertuanya saya kira kok sudah ini ya, sudah tidak banyak berperan. Mungkin simbol apa gitu, mungkin mertuanya ya, tapi realnya yang bergerak tetap Mbah Umar bin Harun, karena usianya itu loh ya. Pulang kan umur 40, beliau itu kan masih energik sekali. Ya, sampai 18 tahun. Ya, buat pengingat-ingat saja ya. Ba'da'an kabadah. Yang dalam sause arpinto nandangi. Sapa Umar bin Harun wafatnya tadi nandangi memikul ya, menjalani al-maradha ing nandangi al-maradha ing gerah. Maradon kelawan gerah. Lam yakat ingkang ora memeh apa marad iku yara ningali hu ing marad sapa hadun wong suwi-suwi. An yakuna ing arep ento ono apa marad iku sababan dadi sebab lingkino ajali marang entake usianya mengkono Umar. Jadi mungkin ya sakitnya tidak terlalu parah, tidak nyangka, tidak ada satu orang pun yang menyangka, hampir tidak ada satu orang pun yang menyangka kalau itu menjadi ujung hidupnya. Walahu minal umri qadru khamsin wa khamsin. Umurnya ya kira-kira 55. Kalau kita hitung tidak 55, tapi berapa? 58 ya, kira-kira 55. Tapi kalau melihat usia lahirnya dan wafatnya itu berarti 58 tahun. Ya, ini orang alim. Terkenal sekali Umar bin Harun ini di sarang ya. Sanatan apa nih tahun ini? Wa dufina lan den kubur sapa Umar Harun fi maqbarati masyayikhil ma'had ad-din as-sarni ing dalam maqbarah masyayikh pondok pesantren pondok sarang farahimahullahu taala muga-muga melasi ing Umar Harun Allahu taala rahmatan kelawan rahmat wasiatan ingkang jembar wa askanahu lan muga-muga manggonaken Allah ing Umar Harun
fi firdausi jannati, ing dalam firdaus wargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya di sana kuburan Mas Sayah Sarang. Bulan apa gitu ya, ada Khol Mas Sayah Sarang ya. Kemarin diliburkan Khol Mas Sayah Sarang karena pandemi ya. Biasanya ada Khol Mas Sayah di sana. Kita biasanya ke sana ya, awal tahun baru lalu yang ada di pondok kita ke sana di gundukan tanah di namanya Makom Stumbun ya, cari itu ada namanya ada di sana nama Umar bin Harun, yaitu beliau orang yang megang pondok generasi kedua setelah siapa setelah mertuanya ya. Sekarang beliau nggak punya anak ya, keturunannya. Ya, dulu waktu mendirikan sekolah ini Umar Harun, izin sama siapa ya? Nggak ada anaknya ya. Izin sama siapa aja. Izin aja sama keluarganya yang ada di Rembang. Sebagian tentu saja ya. Adiknya yaitu siapa? Khalil bin Harun, banyak sekali keturunannya Khalil bin Harun itu di Rembang. Oh, banyak sekali. Bani Khalil bin Harun. Setiap tahun di Khali di bulan Rabiul Awal. Asy-Syaikh Al-Had Syu'aib bin Abdul Razak. Syekh Al-Had Syu'aib bin Abdul Razak. Mauliduhu wa nash'atuhu wa akhdhuhu al-ma'arif ar-rabbani wal amal bi. Ini berarti generasi ketiga, walaupun ya bisa disebut generasi kedua. Karena ketika Mbah Umar bin Harun itu memimpin pondok, Mbah Syu'aib itu juga termasuk yang memimpin apa? Pondok, sama-sama menantu dari Mbah Ghazali. Jadi putranya masih kecil, Mbah Fathur Rahman, sehingga pondok itu setelah Mbah Ghazali diserahkan kepada menantunya. Nah menantunya yang siap itu dua, yaitu Mbah Umar bin Harun dengan Mbah Syu'aib. Ya, saya tidak tahu siapa pengasuh utamanya. Ya, saya pernah dengar atau ngarang-ngarang menerka sendiri, ya. Pengasuh utamanya itu Mbah Syu'aib, tapi ya saya kira Mbah Umar. Mungkin ya. Tapi ini kan di syiran itu loh ya. Yang kemarin kita baca itu qatamma marumna minar ribati wa fihi kullu faizin, yang kubati atau apa itu nanti saya tidak tahu naskahnya itu ya. Sanata alfin ma' thalathimi'ati ishrina ma' arba'atin min hijrati nabiyina Muhammadir Rasuli adimhu ya Allahu bil qabuli wa qafahul faqir wa huwa Nawawi nadhiruhu. Ya ada nadhiruhu Umar wa huwa Mustawi. Jadi nadhirnya Mbah Umar, menunjukkan beliau itu adalah pengasuh utama karena nadhirnya. Nadhir setelah wafatnya siapa? Mertuanya. Tahun 1324 mertuanya wafat, nadhirnya pindah. Cuman ya, yang dinadhiri itu yang mana? Karena yang dinadhiri itu yang diwakafkan oleh Nawawi. Sementara Pondok Sarang itu yang mewakafkan adalah Mbah Saman, ya. Mbah Saman itu yang Nawawi itu atau apa ya? Atau nadhirnya itu yang tanah yang miliknya Mbah Saman itu dinadhiri oleh Mbah Syu'aib, ya. Sementara yang tanah miliknya Mbah Nawawi ini, kalau Nawawi orang yang berbeda dari Mbah Saman, ya, itu dinadhiri oleh Mbah Umar bin Harun. Berarti ada dua pengasuh, Mbah Syu'aib. Nah yang sekarang memimpin pondok-pondok sarang itu keturunannya Mbah Syu'aib ini, karena Mbah Harun tidak punya apa anak ya, Mbah Syu'aib. Syu'aib bin Abdul Razak. Dan Abdul Razak itu menantunya Mbah Saman kalau tidak salah. Jadi beliau itu menantunya Mbah Ghazali sebagai pengasuh, tapi juga cucunya yang punya tanah. Karena cucunya ibunya Mbah
Su'aib itu kan berarti putunya siapa? Putranya siapa? Mbah Saman, kalau tidak salah ya, saya ingat-ingat lupa gitu ya. Mbah Abdul Razak itu adalah menantunya siapa? Mbah Saman ya. Bisa menerka-nerka enggak? Ya, kan yang mewakafkan tanah itu siapa? Mbah Saman. Dari mana? Dari Gresik ya, punya anak putri. Nah, putri itu dinikah oleh Mbah Abdul Razak, ya kan? Kalau tidak salah. Punya anak namanya Mbah Syu'aib. Mbah Syu'aib diambil menantu Mbah Ghazali. Berarti Mbah Syu'aib itu kuat ya, karena beliau itu menantunya pendiri pondok, tapi juga cucunya pemilik tanah ya yang mewakafkan itu Mbah Syu'aib. Makanya Mbah Syu'aib itu terkenal kaya. Mbah Syu'aib itu terkenal kaya karena ya mewarisi kekayaannya diantaranya itu ya. Walaupun kemudian terkenal terus bangkrut atau apa gitu loh. Pokoknya saya pernah dengar-dengar Mbah Syu'aib itu kaya gitu ya. Bisa dimengerti kalau kaya karena mewarisi kekayaannya kakeknya itu, kakek dari ibu. Tapi terus Mbah Syu'aib itu kemudian bangkrut katanya. Bangkrut atau apa pokoknya terus tidak mau ngurusin dunia. Makanya di Sarang itu terkenal wali itu Mbah Syu'aib. Kalau terkenal alim itu Mbah Umar. Jadi, makanya sering saya sampaikan, kadang-kadang buat cerita-cerita. Di pondok itu harus ada orang yang modelnya wali. Biar buat spiritualitas. Orang ini ada yang modelnya wali. Yaitu siapa? Mbah Syu'aib. Tapi juga di pondok itu harus ada yang profilnya itu profil orang yang alim. Pikirannya itu pikiran ilmu. Itu yaitu siapa? Mbah Umar. Nah, kalau di pondok itu ada dua pengasuh, yang satu itu model wali, yang satu model orang alim, itu sempurna. Karena kiblatnya bisa dua. Dulu saya pas 40 hari atau 100 hari ya, 100 harinya Mbah Sahal atau 40 harinya Mbah Sahal, saya diundang, disuruh sambutan, disuruh ceramah lah di 100 hari atau 10 harinya Mbah Sahal Mahfud di Kajen ya. Biasa saya sampaikan, di pondok itu harus ada profil profil seorang alim, pokoknya yang ilmunya itu kuat sekali. Orang melihat itu adalah representasi ilmu. Tapi juga sekaligus ada di pondok itu orang yang representasi terhadap spiritualitas. Dan itu kalau satu generasi dalam satu pondok itu ada orang yang model seperti ini, itu pondok itu kuat sekali. Potensi untuk melahirkan orang-orang hebat itu tinggi. Saya cerita di Sarang. Sarang itu dulu begitu. Ada Mbah Umar sama ada Mbah Syu'aib. Ya, ada Mbah Umar, ada Mbah Syu'aib. Dan itu sempurna. Makanya melahirkan tokoh-tokoh hebat. Gitu. Saya cerita itu karena saya ingin menyampaikan di Kajen itu juga sempurna. Karena dulu itu ada tokoh spiritual namanya Mbah Abdullah Salam. Ada tokoh ilmuwan top yaitu Mbah Sahal. Dalam satu waktu ada Mbah Sahalnya, ada siapa? Mbah Abdullah Salamnya. Sehingga di Kajen di era itu, eranya Mbah Sahal sama Mbah Abdullah Salam itu kiblatnya jelas. Orang kalau kepingin mencari spiritualitas larinya ke Mbah siapa? Abdullah Salam. Kalau mau mencari ilmunya larinya ke Mbah Sahal. Nah di Sarang itu era itu kuat. Yang satu terkenal wali, yang satu terkenal alim, luar biasa. Maka kalau kemudian melahirkan orang-orang top seperti Mbah Bedowi Lasem, Mbah siapa? Mbah Maksum, ada orang-orang top saat itu banyak, Mbah Muhaimin ya. Orang-orang top lahir di era kepemimpinan ini.
Mbah Syuaib. Mbah Syuaib itu tadi asalnya orang kaya tapi kemudian tidak tahu gimana ceritanya, pokoknya terus terkenal wali. Ya, Mbah Syuaib. Baik, Mbah Syuaib itu yang punya anak namanya yang satu Mbah Imam, yang satu Mbah Ahmad, ya. Yang Mbah Imam itu yang memimpin Pondok Mis, yang Mbah Ahmad yang memimpin Pondok Mus, ya. Kalau tahu nggak Pondok Mis, Pondok Mus di Karangmangusan itu, ya. Yang di masjid itu namanya Pondok Mis, yang sebelah selatan jalan itu Pondok apa? Mus. Yang satu Kiai Ahmad, yang satu Kiai Imam. Itu dua-duanya adalah putranya Mbah Syuaib, ya, putranya Mbah Syuaib. Mauliduhu wa nas'atuhu, lahirnya Mbah Syuaib, wa nas'atuhu, dan tumbuh berkembangnya Mbah Syuaib. Wa akhdhuhu, lan ngalape Mbah Syuaib al-ma'arifa ar-rabbaniyata, ing pengetahuan-pengetahuan ar-rabbaniyata ingkang bangsa kepangeranan. Wal amalu, lan nglakoni biha kelawan al-ma'arif ar-rabbaniyah. Wulida dan lahiraken sapa fadilatuhu, sapa fadilatu Mbah Syuaib bin Abdul Razzaq fi sanati 1263 Hijriyah, di tahun atau pada tahun 1263, ya, 1263, ya, lebih sepuh Mbah Umar, karena Mbah Umar itu 1270, ya, enggak, ya, lebih sepuh Mbah Ahmad, Mbah Syuaib, ya. Mbah Syuaib itu 63, Mbah Umar bin Harun itu 70, terpaut 7 tahun. Lebih sepuh siapa? Mbah Syuaib, terpaut 7 tahun. Ya. Tarobba, belajar atau terdidik sapa Mbah Syuaib inda walidihi, ing dalem ngersane ramane mengkono Mbah Syuaib, yaitu siapa? Mbah Abdul Razzaq. Wa ta'allama, lan belajar sapa Kiai Ahmad, Kiai Syuaib, belajari inda Syekh Al-Kiai Ghazali As-Sarani, belajar ing dalam ngersane Syekh Kiai Ghazali. Falamma an balagha, mongko ing dalem semangsane tumeka sapa Syuaib minal umri, sangka umur, nahwan ing sepadan min 20 sanatan, umur 20 tahun. Rohila atau rohala, ya. Rohala mongko berangkat sapa Mbah Syuaib ila hajen, marang kajen. Orang sarang dulu, mbah-mbah dulu itu kalau panggil tidak ada yang kajen, mesti hajen. Itu enggak tahu, sekarang jadi kajen semuanya, ya. Dulu itu fasih sekali hajen. Itu enggak ada orang ngomong kajen itu di sarang itu. Hajen. Sekarang enggak ada yang ngomong hajen, ada kajen semuanya. Wala zama, lan netepi sapa Mbah Ghazali sapa fadilatus Syekh As-Sufi, fadilata Asy-Syekh As-Sufi Asy-Syahir bil Alim Ar-Rabbani. Netapi ing fadilatus Syekh As-Sufi Asy-Syahir ingkang terkenal bil Alim Ar-Rabbani, kelawan Al-Alim Ar-Rabbani, orang alim ingkang bangsa kepangeranan, ya. Dzil karamat, ingkang anduni pira-pira keramat, Al-Kiai Murtadha, Kiai Murtadha di Kajen, ya, ada kiai namanya Murtadha, mursyidi at-tariqah as-sufiyah al-jami' baina syariati wal haqiqah, yaitu mursyid tariqah al-jami' ingkang ngumpulaken sapa Kiai Murtadha baina syariati wal haqiqati, antara syariat dan hakikat. Fastafada, mongko amri faidah sapa Mbah Syuaib minhu sangka Mbah Murtadha al-ma'arifa ad-diniyata, ing pengetahuan-pengetahuan ingkang ar-rabbaniyata, ingkang bangsa kepangeranan, pengetahuan tentang ketuhanan, ya, bukan ilmu kalam, ya, yang menjadikan manusia itu mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan,
merasa bagian dari ciptaan Tuhan. Itu namanya al-ma'arif ar-rabbaniyah, pengetahuan yang mengantarkan diri mendekatkan kepada Tuhan, ar-rabbani namanya. Min ilmi tauhid wal fiqhi wa ghairihima, yaitu ilmu tauhid ya, fikih dan selain tauhid dan fikihnya semua ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqa lan rimo sapa Mbah Syuaib min sangka Ki Murtadha Al-Qur'an Al-Karim tilawatan kelawan bacaan min awalihi sangka kawitane Al-Qur'an ila akhiri temeka marang akhir Al-Qur'an seperti dari Fatihah sampai qul a'udzu bi rabbin nas. Wabil akhassi lan kelawan khusus mengambil talaqina dzikri ing talqin zikir. Talqin iku mulang jenenge talqin. Bukan mulang, talqin itu mendikte di talqin. Saya ya kalau janji wisuda kan ada yang nalkin ya. Yang nalkin kemarin ada yang nalkin di depan sendiri. Saya itu namanya apa? Talqin namanya. Orang mau wafat ditalkin ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mau wafat sunat ditalkin. Artinya didikte itu loh itu namanya dia apa? Ditalkin ya. Kalau orang mau mati sunat ditalkin. Begitu juga setelah wafat juga ditalkin. Dan yang sepakat adalah yang mau wafat itu ditalkin. Nah, talqinul dzikri itu mentalkin mendikte la ilaha illallah. Ya, namanya talqinu adzikri. Ya, biasanya kalau sama guru-guru yang top-top yang sepuh-sepuh terus ditalkin zikir ya. Qul la ilaha illallah ghammid ainaika. Pejamkan dua matamu. Ya, konsentrasikan hatimu. Kosongkan seluruh hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Putarkan kalimat la ilaha illallah dalam hatimu. Diam-diam, nah gitu terus diam terus la ilaha illallah. Namanya talqinu apa? Al-dzikr. Nah, beliau Mbah Syuaib itu mendapat talqinu dzikri dari siapa? Mbah Murtadha, ya, talqinu dzikr. Sehingga detak jantung kita ini isinya adalah apa? La ilaha illallah ya. Makanya kalau di sarang terutama yang Mbah Maimun kalau pagi itu baca la ilaha illallah itu yang panjang ya. Kalau Mbah Maimun biasanya 200 ya, minimal 200. Tapi kalau di sini 100 pagi ya. 200 ngantuk-ngantuk ya. Gini-gini 100 saja udah pegel ya. Ya biasanya 200. Jadi kalau di sini di pusat di utara itu berapa? 100. Agar la ilaha illallah itu ada di hati sepanjang hari ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa? 100 ya, subuh 100. Modal 100 bacaan itu semoga menyertai hidup kita sepanjang hari ya. Sepanjang hari ujian la ilaha illallah ya, pegang HP la ilaha illallah maksudnya begitu, tapi biasanya ya enggak juga ya, hilang ditelan angin entah kemana ya, tapi itu sebetulnya ya ini mengitari hati dengan la ilaha illallah ya. Makanya kalau orang Jawa santri-santri kalau baca la ilaha illallah kan kepalanya diputar-putar ya. La ilaha illallah gitu itu sebetulnya itu bukan kepalanya tapi sebenarnya itu hatinya ya. Mungkin gitu ya hatinya. Itu kan hanya sekedar gerak. Nah, beliau ini mendapatkan talqinul dzikri dari siapa? Mbah Murtadha ya. Wasuluka tariqatil wilayati. Lan ngambah jalan kewalian. Ya memang terkenal wali. Siapa itu? Mbah Syuaib itu. Mbah Syuaib terkenal wali. Subhanallah ya.
Mbah Syuaib. Ila an balagha tumeka marang arep entuk tumeka sapa Mbah Syuaib minal umri sangka umur tumeka mablaghur rijali ing panggonan tumekane pira-pira wong lanang. Artinya sampai usia-usia yang disebut rajul. Berarti lama di kajiannya ngaji kepada siapa? Mbah Murtado lama. Nabighon hale cerdas. Berhasil lah pokoknya, berhasil. Pintar, jenius itu nabir. Ya, ada anak namanya nabir. Ya, semoga jenius beneran ya. An akronihi. Ya, memang nama-nama seperti itu agak ya, berat. Ya. Tapi kalau nama Abdul Ghafur kan gampang ya kan bukan sayanya tapi kan Allahnya kan. Hambanya zat yang banyak memberi pengampunan. Saya kan hanya hambanya ya, bukan orangnya, bukan. Tapi semoga gampang memberi apa? Memaafkan. Semoga gampang memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Namanya nabir, berarti jenius benar ya. Tafaulan. Kaulan. An akronihi sangka pira-pira kanca-kancane Mbah Syuaib. Mujiddan, ya yang diceritakan ini yang wali-wali ini, memang wali, terkenal wali Mbah Syuaib itu. Tapi yang satu terkenal siapa Pak? Alim. Mujiddan turhali tenanan. Tawa menanan fi suluki ing dalam ngambah maslakat tariqi fi maslaki tariqi ing dalam dalan at-tariq. Tariqah, jalan menuju Gusti Allah. Jadi ada syariat, ada tariqah. Biasanya orang kayak bilang gitu loh ya, ada syariat, ada tariqah, ada apa? Hakikat. Biasanya orang-orang NU ya bilangnya begitu, syariat, terus apa? Tariqah, terus apa? Hakikat. Salat itu syariatnya. Cara salat dengan benar itu namanya apa? Tariqahnya. Tujuannya untuk mencapai apa? Hakikat. Tariqahnya ya itu. Ya itu biasanya gitu ngomongnya ya. Makanya 3 itu biasanya ya. Nah, di kajian itu beliau belajar tentang bagaimana menggabungkan 3 itu. Syariat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan thariqah yang benar untuk mencapai apa? Hakikat. Mbah siapa ini? Mbah Syuaib. Fi maslaki thariqing dalam dalan thariq dalan. Ngambah dalan. Lil wusuli krana kanggo tumeka ilal ma'rifati ar-rabbaniyati marang ma'rifat ingkang bangsa kepangeranan. Faraja mungko bali sapa Mbah Syuaib itu ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.